bersama hingga akhir hayat. Setelah menempuh perjalanan 30 menit dari kafetaria, kini mobil milik Daniel sudah sampai di halaman rumah mewahnya. Begitu turun dari mobil, terlihat koper-koper dan barang bawaan sudah terlihat rapi berjejer di depan teras. Beberapa pelayan dengan sigap membantu membawanya dari dalam. Ayo turun. Kolo malah bengong sih. Amelia heran karena Tiara tak kunjung bergerak untuk turun dari mobil. Sedangkan Daniel sendiri sudah membukakan pintu Amelia dan juga pintu belakang yang diduduki Tiara. Namun begitu menoleh ke belakang Tiara, malah dia mematung dengan tatapan kosong. Hei Amel, sorry gue kira kita belum sampai. Tiara menggaruk kepalanya, ia tersadar dari lamunannya karena Amelia mengagetkannya. Lo kenapa sih bengong gitu? Perut lo masih sakit atau ada masalah lain? Ceritalah sama gue. Lo udah gak nganggep gue sahabat lo ya? Tanya Amelia, sembari berjalan merangkul pundak sang sahabat yang kini tampak murung. Lo ini ngomong apaan sih Mel? Enggak ada apa-apa kok. Gue cuman kepikiran soal tugas kuliah gue aja. Gue lupa udah ngerjain apa belum ya. Ingat gue mah udah, tapi kayak belum. Taulah gue lupa soalnya. Ya ampun, lo mending cek lagi. Menurut gue tugas kuliah itu penting lah. Iya, nanti gue cek lagi begitu sampai rumah, oke? Lo gak usah khawatir, jangan sampai lo ikutan mikirin tugas kuliah gue. Lo udah terlalu banyak memikirkan masalah Besti, kasihan baby twins di dalam sini. Nanti ikut kepikiran juga. Amelia. Ia juga mengelus perut Amelia yang semakin hari semakin menonjol. Sebenarnya bukan tugas kuliah yang sedang Tiara pikirkan, melainkan nasib dirinya sendiri yang begitu malang. Ia tak seberuntung orang-orang. Tiara berpikir apakah dirinya tidak menarik dilihat orang lain, sampai-sampai Raka atau bahkan Albert sendiri yang sudah ia goda dengan terang-terangan masih saja tidak meliriknya. Daniel sendiri ia sudah lebih dulu melangkahkan kakinya ke dalam rumah diikuti oleh kedua wanita yang kini berjalan sembari berbincang di belakangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketiganya masuk dan mendudukkan bokongnya di sofa. Di ruangan yang begitu luas dengan sofa-sofa mewah, kini keluarga besar Wijaya Daston sedang berkumpul. Karena 1 jam lagi, mereka akan meninggalkan kota tinggi untuk kembali ke tanah air. Sudah bertemunya nak? Bagaimana kabarnya Albert? Apa baik-baik saja? Tanya Daston lembut. Sudah Pak, alhamdulillah keadaannya baik-baik saja. Dan Laya sudah membicarakan soal masalah rumah warisan itu dengan beliau. Dan alhamdulillah Pak Albert setuju jika rumah itu dijadikan panti asuhan. Alhamdulillah. Semua orang menghela napas lega. Mereka begitu bangga terhadap Amelia yang mempunyai hati yang dermawan. Ternyata Mama tidak salah memilih mantu. Hatinya bak malaikat, tidak peduli soal harta. Di zaman sekarang sangat susah ada orang bisa baik setulus itu. Sonya tersenyum bangga dengan menantunya itu. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Daston cecilnya tersenyum bahagia. Memang hati putrinya tidak bisa diragukan lagi soal kebaikan. Lalu siapa nanti yang akan mengurus perpindahan panti itu? Tanya Handoko selaku opa dari Daniel. Nanti aku akan mengerahkan beberapa orang kepercayaan untuk membantu mereka pindah ke tempat yang baru. Jawab Daniel tegas. Baiklah, sekarang kalian istirahatlah lebih dulu. Kasihan istrimu pasti sangat kelelahan sedari pagi terus mengurus masalah panti. Balas Handoko sekali lagi. Betul nak, apa kata opa? Tenang aja, semua barang-barang kamu yang kemarin sudah Mama bereskan ke dalam koper dan Mama hanya ninggalin beberapa pakaian yang akan kamu pakai sekarang. Ujar Cecilia cepat. Terima kasih ya Mas sudah mau bantuin Laya. Laya jadi repotin Mama jadinya. Tidak apa-apa sayang. Mama tidak kerepotan sama sekali kok. Ya sudah, sana istirahat dulu. Perintah Cecilia. Baiklah Mama mertua. Ayo sayang, kita ke atas. Daniel mengedipkan sebelah matanya ke arah sang istri, membuatnya kini menjadi salah tingkah. Amelia merasa malu karena Daniel terang-terangan menunjukkan keromantisannya di depan semua keluarganya. Ish, dasar kau. Mentang-mentang pengantin baru. Darwin menggeleng kepala melihat tingkah putranya. Tuh kan ada yang syirik di sini. Daniel tersenyum mengejek sang papa. Kalau begitu Laya istirahat dulu ya semuanya. Lalu juga istirahat dulu sana. Amelia menatap Tiara yang kini kembali diam tanpa ekspresi apapun. Tiara hanya mengangguk dan menyunggingkan senyumnya sedikit. Setelah itu Daniel dan Amelia pun beranjak dan melangkahkan kakinya menuju kamar yang berada di lantai atas. Kamu kenapa kok Dim? Gak biasanya murung kayak gitu. Ibu Tiara mengerutkan keningnya heran. Di sampingnya kini putrinya hanya dia menyandarkan punggungnya. Kini semuanya beralih menatap Tiara. Kenapa sayang? Kamu sedang ada masalah?
Tanya Cecilia lembut. Ia juga ikut penasaran dengan sahabat putrinya yang sudah dianggap sebagai anaknya sendiri itu. Iya nggak biasanya loh kamu tim gitu. Sonya ikut menimbrung dengan memberi pertanyaan. Ih kalian kok kompakan gitu sih nanyanya? Memangnya aku kenapa? Aku nggak apa-apa kok. Ini loh mah, tante. Tiara tuh masih ngerasa betah aja berada di sini. Udaranya sejuk dan jarang ada kemacetan tidak seperti di ibu kota kita. Yang macet setiap hari selain polusi juga panas udaranya. Tapi sayang banget sebentar lagi kita harus pulang ke Jakarta. Tiara menampilkan wajah sendu membuat 3 wanita yang bertanya padanya bernapas lega. Oh alah kirain mama kau kenapa? Ya mau tidak mau kita harus kembali. Gimana kuliah kamu kalau tidak mau pulang? Ucapnya berdecak. Kapan-kapan kita kesini lagi kalau kamu mau. Ujar Cecilia terlihat semangat. Sungguh tante, nanti ajak baby twins juga ya pasti seru banget. Tiara sangat antusias. Iya pasti, tapi nanti kalau baby twinsnya sudah bisa diajak pergi-pergi jauh. Balas Cecilia. Kalau baby twins ikut ya, berarti omanya juga harus ikut. Timpal Sonya tak kalah antusias. Kini semuanya tersenyum memancarkan kebahagiaan. Setelah 1 jam berlalu kini anggota keluarga Wijaya Daston sudah rapi dengan pakaiannya. Semua keluarga sudah bersiap-siap untuk perjalanannya. Dengan diantar beberapa supir menuju bandara sore ini pukul 5 sore semua keluarga besar Wijaya Daston akan kembali pulang ke tanah air. Mereka akan menaiki jet pribadi keluarga Wijaya, milik Darwin. Sedangkan Isabella dan suami berpisah di bandara menuju kota tempat tinggalnya. Sayang kalau kamu mengantuk, kamu boleh tidur nanti kalau lapar bilang ya. Daniel mengusap lembut kepala istrinya dengan sayang. Aku tidak mengantuk. Aku masih tidak menyangka jika sekarang aku akan kembali lagi ke kota kelahiranku. Rasanya baru kemarin aku berpamitan di bandara untuk tujuan kuliahku ke London. Tapi sekarang aku sudah kembali lagi dengan keadaanku yang sudah berbeda. Amelia mengingat semua satu persatu puing-puing kejadian yang sudah dilaluinya. Banyak sekali kesulitan yang sudah dilaluinya dari mulai perusahaan sang papa bangkrut, menggadaikan mobilnya, hingga menjadi asisten pacar musuhnya sendiri, yang kini berakhir menjadi suaminya. Sampai-sampai Amelia juga harus menjadi korban penculikan yang merugikan orang lain. Hingga berakhir dengan kecelakaan pesawat yang hampir mengancam nyawanya. Kamu tenang aja, mulai sekarang kita akan selalu bersama-sama. Kamu bisa melanjutkan mimpi kamu setelah baby Queens lahir. Daniel memegang tangan istrinya dengan erat. Meyakinkan sang istri bahwa dia akan selalu ada bersamanya. Hidup bahagia dengan keluarga kecilnya yang baru hingga akhir hayat. Kini burung besi itu telah terbang di langit yang nampak menguning meninggalkan kota tinggi yang sudah memberikannya banyak pelajaran arti hidup yang sesungguhnya. Di kota tinggi Amelia diberikan kesempatan untuk hidup yang kedua. Kejadian-kejadian kemarin biarlah menjadi masa lalu di mana peristiwa menyakitkan tidak usah diingat lagi. Waktu tidak mau menunggumu untuk berdiri kembali ketika kamu jatuh. Sekarang angkatlah pundakmu, langkahkan kakimu lagi ke depan. Masa depan masih cerah. Kebahagiaan baru ada di depan mata menantimu. And I pray, I believe in the better days.